Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk dirapihkan terlebih dahulu alat tulis, kursi dan mejanya. Baik, sudah rapi. Silakan kepada Naem untuk memimpin pembacaan doa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran Aditya Prom, Hadir. Agisna, Hadir. Anissa, Hadir. Henry Mulyana. Sakit. Oh, sakit. Henry sakit dari hari apa? Tadi pagi, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran di pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, sebelum kita lebih dalam mengetahui apa itu tata krama, apa itu sopan santun, dan apa itu rasa malu, Bapak akan menjelaskan lebih terdahulu tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu diharapkan kalian semua dapat memahami apa sih yang disebutkan dengan tata krama, apa yang disebutkan dengan rasa malu, dan apa pula yang disebutkan dengan sopan santun, seperti itu. Nah, Bapak mau tanya dulu, menurut kalian apa sih yang disebut dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu? Barangkali ada yang tahu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Saya, Pak. Baik, silakan yang di pojok. Gimana? Ini cuma yang rasa malu. Jadi rasa malu teh malu kalau orang lain bisa, aku nggak bisa gitu, bukan, Pak? Oke, baik. Bisa malu kalau orang lain itu bisa. Kalau orang lain ranking 1, tapi saya ranking 1 tapi terakhir, otomatis pasti malu. Pasti malu. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tata krama ya, anak-anak. Nah, tata krama ini sendiri adalah etika atau perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dari kita mulai bangun tidur sampai dengan akan tertidur lagi, itu ada etikanya, itu ada aturannya, itu ada tata tertibnya. Nah, itu yang disebut dengan tata krama. Adapun beberapa pengaktualisasian tata krama dalam sehari-hari itu dibagi-bagi lagi. Mengapa? Karena dalam keseharian kita otomatis banyak kegiatan. Yang pertama itu adalah tata krama dalam pergaulan. Oke, mari kita bahas. Nah, dalam pergaulan kalian harus mempunyai tata krama. Kenapa? Karena nggak semua orang itu sama pemikirannya dengan kalian. Ada orang yang gampang marah, baperan gitu kan istilahnya pada zaman sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga etika atau bertata krama dalam pergaulan? Yang pertama, dalam bergaul itu kita harus tahu sifat teman-teman kita. Ketika teman-teman kita dia orang yang baik, ya kita tidak suka untuk cerita atau meminta segala sesuatu. Namun tentu pastinya dalam batasan yang wajar. Nah, yang kedua, ketika kita berteman, ketika kita bergaul, otomatis teman kalian itu mempunyai rasa percaya kepada kalian. Maka dari itu kalian harus menjaga apa yang semestinya harus dijaga. Jangan sampai teman kalian cerita atau curhat tentang masalah keluarga atau segala macam,
tapi sama kalian malah dijadikan gosip, malah diumbar ke teman-teman yang lainnya. Jangan seperti itu tidak boleh ya. Itu dalam bergaul, dalam berteman. Nah, kemudian yang kedua itu tata krama dalam berpakaian, anak-anak. Nah, mengapa dalam berpakaian kita harus bertata krama? Ya, kita khususnya umat Islam mengajarkan bahwa berpakaian itu selayaknya. Nah, fungsi pakaian ada dua. Yang pertama itu melindungi diri dari segala macam bahaya, ya, seperti angin gitu kan. Kan banyak orang-orang yang masuk angin karena pakai pakaiannya kurang gitu kan. Nah, itu fungsi untuk fisiknya seperti itu. Yang kedua adalah untuk menutup aurat, ya, yang mana aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Untuk perempuan itu hanya muka dan telapak tangan. Jadi dalam berpakaianlah yang sewajarnya. Ketika kalian ke sekolah, pakai baju yang rapi, dimasukkan pakai sepatu, jangan pakai sendal ke sekolah, tidak boleh, karena itu sudah ada tata keramanya, itu sudah ada aturannya. Nah, seperti itu untuk di pakaian. Yang ketiga itu terkait tata krama dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita harus bertata krama. Ada tata kramanya dalam perjalanan. Nah, sebelum itu kita semua sudah mengerti bahwa perjalanan itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan Akrom dari rumah mau ke pasar, ya, itu adalah suatu yang disebut dengan perjalanan atau perpindahan tempat. Dan itu ada tata kramanya. Yang pertama, sebelum kita bepergian, hendaklah membaca doa terlebih dahulu. Kalau kalian tidak hafal terkait doa bepergian, itu paling minimal kita membaca basmalah, karena kita nggak tahu gitu kan apa yang nanti akan terjadi di jalan. Nah, itu yang pertama, membaca bismillah. Nah, kemudian dalam perjalanan kita harus saling menghormati antar pejalan yang lainnya, mau itu pejalan kaki, pengendara motor, mobil, dan lain sebagainya gitu kan. Karena banyak yang terjadi, ini anak-anak seumuran kalian di umur SMP itu sudah banyak yang mengendarai motor di jalan. Kan seharusnya belum waktunya. Biarin kok motor sama. Tidak boleh. Dan tadi yang kedua membaca doa. Terus yang selanjutnya adalah kalian harus saling menghormati ketika berkendara atau ketika berjalan kaki lah ya. Ketika berjalan kaki kan itu sama dengan bepergian. Coba fokus dengan apa yang sedang kalian tuju. Jangan sampai kalian berjalan kaki tapi terus mata melihat gadget kan, akhirnya nabrak tiang listrik. Nah, itu terkait tata krama dalam perjalanan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir nih terkait tata krama, itu bertamu dan atau menerima tamu. Itu ada tata kramanya. Dalam menerima tamu itu kita harus memuliakan seorang tamu. Kenapa? Karena itu salah satu sunnah yang diajarkan bukan hanya oleh Rasulullah, namun Nabi Ibrahim pun mengamalkan hal seperti itu. Kita berikan dia hidangan yang apa yang kita punya yang bagus-bagus, kemudian memberikan sikap yang ramah, sikap yang enak untuk diajak ngobrol, ataupun sikap yang seharusnya harus dilakukan oleh seorang tuan rumah. Nah, itu terkait
menerima tamu. Dan yang kedua itu terkait orang yang bertamu. Untuk orang yang bertamu, ingat dia sedang berada di wilayah orang lain. Dia sedang berada di tempat orang lain dan seharusnya dia tahu diri dong gitu kan. Kenapa? Ya Rasul menyebutkan bahwa sebaiknya jika kita bepergian khususnya ataupun tepatnya bertamu ke rumah saudara atau segala macam itu maksimal itu 3 hari. Kalau misalkan lebih dari 3 hari itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman tidak sewajarnya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, terkait tata krama ya. Ada yang mau bertanya? Oh belum. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang sopan santun. Oke. Iya. Yang dimaksud dengan sopan santun itu adalah tertib ataupun patuh akan aturan yang ada. Aturan apa? Aturan apa? Banyak aturan, bukan hanya aturan-aturan tertulis, namun aturan-aturan secara tradisi. Oke, apa? Contoh, ketika ada kita lewat di depan orang yang lebih tua ataupun kita lewat di depan orang yang lebih muda. Contohnya banyak terjadi di masjid-masjid. Mau itu mungkin perempuan, mau itu mungkin laki-laki. Ketika ada orang yang berjalan atau melewati orang yang sedang duduk, apa yang dia lakukan? Menundukkan badan. Karena itu adalah salah satu bentuk sikap sopan santun dia terhadap orang yang sedang duduk, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, selebihnya kita akan membahas secara mendalam terkait sopan santun ini. Yang pertama, itu ada sopan santun terhadap orang tua. Sopan santun terhadap orang tua. Orang tua siapa? Ya orang tua itu bukan hanya orang tua kandung kita, tapi orang yang secara umur itu berada di atas kita. Mau itu saudara, mau itu orang lain di luar, mau itu guru dan segala macam. Itu yang disebut dengan orang tua. Kita harus sopan kepada mereka. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita sopan, kita hormat, kita segan kepada mereka yang lebih tua, sehingga pada akhirnya kita akan merasakan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dari efek dari perilaku kita tersebut seperti itu terkait sopan santun kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua itu terkait sopan santun terhadap teman sebaya. Kalau ke teman sebaya bukan sopan santun, sopan santuy. Apa? Bukan sopan santun ke teman sebaya mah, tapi sopan santuy. Sopan santun itu kayak gimana? Saya mah nggak ngerti. Gitu Pak. Gitu. Iya gitu. Ya, gini. Oke, itu mungkin istilah kalian lah ya. Bebas istilahnya, yang penting dalam tindakan atau perilakunya itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh aturan-aturan yang ada. Nah, dalam bersikap sopan santun kepada teman sebaya, nih saya tahu nih banyak anak laki-laki yang teledor nih, banyak yang nggak bawa pulpen. Nah, kamu Agung, kamu suka minjem pulpennya Amel kan? Amel. Tuh. Dan pastinya itu kata Amel itu jarang dibalikin itu. Kemana? Kamu makan pulpennya. Ayo Agung. Oh. Nah, itulah salah satu contohnya. Ya, maksudnya perbaiki hal-hal yang seperti itu kepada teman. Kita tidak punya alat tulis ketika di sekolah. Oke, kasih pinjam.
kasih pinjam dengan catatan ketika kita meminjam itu dengan baik dan benar gitu. Dengan nada yang enak didengarnya, entah itu kita meminjam apa alat tulis, dan ingat harus pula dikembalikan dengan sebagaimana mestinya. Namun lebih ditekankan kepada aspek sikapnya ketika kita mengungkapkan bahwa kita akan meminjam sesuatu, itu harus dengan baik dan benar. Oke, itu kepada teman sebaya. Yang terakhir itu sopan santun kepada yang lebih muda. Ya, kalian tentunya punya adik kelas di sekolahan ini. Jangan ngerasa kalian beda satu kelas lantas ngerasa ngejago. Yang cowoknya suka ngusilin adik-adik kelasnya yang putri, Irsyad Pak, di kantin. Ayo banyak laporan loh itu ke ruangan guru. Jadi terhadap yang lebih muda, mau itu adik kelas atau siapapun itu, tetap kita harus bersopan santun. Kita harus menyayangi dia. Ya, dalam artian kita memberikan pendidikan, kita memberikan contoh bahwa seharusnya orang yang lebih tua itu kepada orang yang lebih muda itu mengayomi, itu mendidik, itu mengajarkan dan segala macam, sehingga yang lebih muda pun ngerasanya segan, ngerasanya takjub. Jadi harus menyayangi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa sesungguhnya orang kita itu harus saling menyayangi. Orang yang lebih tua harus mengayomi, harus menyayangi yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil harus menghormati kepada yang lebih dewasa atau yang lebih tua, dan itu harus dilakukan. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, itu di dalam hadis disebut bahwa dia bukan termasuk dari golongan kami. Kalau kitanya tidak menerapkan bahwa tidak saling menyayangi. Coba begitu. Itu dari sopan santun. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang rasa malu. Ini tadi belum ditulis ya, lupa. Rasa malu. Nah, rasa malu itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan rasa malu pada pertemuan kali ini? Jadi seperti ini, anak-anak. Islam itu menyebutkan bahwa al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kenapa malu itu sebagian dari iman? Oke. Kenapa? Ini yang menjadi tanda tanya. Kenapa malu itu adalah sebagian dari iman? Ada yang tahu nggak? Kira-kira sebelum Bapak jelasin lebih lanjut, lebih jauh. Ini Pak, karena kalau misalkan kita jatuh di tengah lapang itu malu. Kalau kita jatuh di tengah lapang itu malu. Ya, malu. Sakitnya nggak seberapa, cuma malunya itu yang nauzubillah ya. Iya Pak. Oke, yang dimaksud dengan rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Yang pertama, kita turunin beberapa uraiannya, yaitu adalah malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku hamba, kita selaku ciptaannya, dan Allah sebagai sang pencipta. Kita mempunyai apa di dunia ini? Semuanya adalah titipan dari Allah. Ya, Pak Lurah dia punya mobil 8. Ketika dia meninggal itu dibawa nggak? Enggak. Ya, harusnya bersikap bersyukur gitu kan. Kalau misalkan sampai ada rasa sombong, nah itu berarti orang yang nggak tahu malu. Orang yang nggak tahu malu ketika bersyukurnya dengan cara apa, Pak? Dengan cara sholat, sodako, melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ya, karena ada loh orang yang hartanya 7 turunan banyak, mobilnya di sana sini, bahkan anaknya banyak, perusahaannya lancar.
hartanya berlimpah, tapi dia jarang ibadah. Dia Islam, dia jarang ibadah, tapi hartanya ngalir terus. Nah, itu adalah penyakit. Itu adalah istidraj namanya. Kayak jadi harus bersyukur, harus malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari nikmat. Dia belum lagi ketika kita melakukan suatu hal yang bersifat madorot atau hal-hal yang kita udah punya niatan untuk melakukan hal jelek. Nah, itu kamu jangan main meja dong, nggak berisik. Ini mah berisik dari luar, jadi tutupin jendela. Nggak apa-apa, itu pas lain lagi olahraga. Nah, tadi sampai oke, rasa malu terhadap Allah. Ketika kita sudah mempunyai niat untuk melakukan hal kejelekan, hal-hal negatif, ingat Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Allah tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu, apa yang kita lakukan itu Allah. Oke, lanjut ke yang kedua. Tadi yang pertama adalah malu terhadap Allah. Kemudian yang kedua adalah malu terhadap diri sendiri. Malu sama orang lain bukan sama diri sendiri. Oke, ini nyambung dengan pertanyaan Bapak pas di awal. Ketika tadi yang di pojok itu Farel menjawab, malu Pak kalau ada orang lain yang lebih pintar katanya. Ada orang lain yang lebih berprestasi. Nah, itu salah satunya. Dia ngerasa malu aja gitu kan, ataupun minder ketika melihat orang lain ngerasa lebih baik darinya. Kemudian orang lain lebih sukses. Wah, ini mah Amel mah juara 1 wae dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Saya malu. Nah, dan rasa malu itu jangan dijadikan beban pada akhirnya, tapi harus dijadikan cambuk untuk kalian lebih giat. Saya malu, si Amel mah juara 1 wae, padahal makannya sama nasi, pakai piring, terus tidurnya malam, minumnya sama air gitu kan. Kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Nah, itu yang dijadikan motivasi. Saya malu, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Saya harus bisa, nah, sehingga akhirnya menimbulkan rasa positif. Itu untuk malu kepada diri sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah malu kepada sesama makhluk hidup. Mau ya, luas pengertian terhadap malu terhadap sama manusia ini. Dalam artian seperti ini, anak-anak, ketika seseorang dia melakukan suatu kesalahan, dia akan terlibat atau dalam dua artian, ada dua pandangan di sini. Ketika misalkan si Ajril dia mencuri mangga dari halaman rumah tetangganya, dan ketahuan. Ketika dia udah ketahuan sama orang yang punya mangga itu gak terima ataupun masih sakit hati, ya harusnya dia punya rasa malu juga terhadap kelakuannya sendiri, gitu kan. Bisa saja nanti pada akhirnya oleh orang yang punya mangga itu disebarluaskan. Kalau misalkan orang yang punya mangga itu masih tidak terima akan perilaku atau akan tindakan si anjing tadi. Nah, saling menutupi aib, saling menutupi atau kekurangan lah ya, lebih jelasnya. Ketika misalkan kamu tahu nih teman kamu, Agung tahu nih si Wahyu ini dia negatifnya seperti ini, segala macam. Itu kan kekurangannya Wahyu. Nah, jangan sampai Agung ceritakan kepada
teman-teman yang lainnya, kepada teman-teman sekelas. Apalagi kamu sampai bikin tulisan ditempel di mading tentang Wahyu, nggak boleh kayak gitu. Kamu harus menjaga rasa malu ataupun aib dari saudara-saudara kita seumat, sebangsa, setanah air. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya seperti ini anak-anak, terkait tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, tadi disebutkan bahwa tata krama itu adalah suatu etika, suatu budaya yang terjadi pada akhirnya di masyarakat, sehingga dengan adanya aturan-aturan tersebut menuntut kita untuk mempunyai sikap sopan santun. Kita harus bersikap sopan santun terhadap segalanya, terhadap orang tua, terhadap yang lebih muda, terhadap teman sebaya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Nah, dari itu kita harus saling meningkatkan keimanan kita dengan menjaga kita malu dalam artian malu nih kalau saya berbuat kejelekan, malu kalau saya melakukan suatu dosa. Itu malunya di titik situ. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gimana? Ini Pak, berarti itu tata krama sopan santun sama rasa malu itu sama enggak atau beda cuma satu gimana sih Pak? Gak ngerti. Jadi itu teh sama, kayaknya bahasanya teh itu teh sama tata krama. Oh ya, ada keterkaitan nggak Pak? Semuanya teh gitu. Nah, lebih tepatnya itu tadi. Kalau dibilang sama, enggak sama, beda gitu kan. Tata krama itu lebih dia ke aktualisasi atau perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan yang ada. Sopan santun itu lebih ke aspek sikap dia, perilaku dia dalam merespon orang-orang atau di sekitarnya. Nah, rasa malu itu ada pada dirinya sendiri untuk malu jika dia akan melakukan suatu kejelekan. Nah, keterkaitannya tadi sudah dijelaskan di kesimpulan bahwa tata krama, sopan santun, dan rasa malu itu ada keterkaitannya. Makanya kamu jangan ngantuk kalau di kelas, ya. Kalau ngantuk bilang, oh mau air, mau cuci muka, ngantuk, tuh nanti diizinkan. Atau mau minum boleh. Soal jangan makan di kelas, ya. Oke? Ya Pak. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke? Ya Pak. Enggak, cukup ya. Ya. Nah, seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menutup secara keseluruhan, coba mungkin salah satu dari antara kalian, masa nggak ada yang sampai nangkep banget apa yang tadi kita bahas pada pelajaran kali ini. Satu orang atau dua orang nggak masalah. Semampunya kalian, sepahamnya kalian. Karena ini adalah ketika kalian berani untuk berbicara, itu melatih kita dalam berbicara, melatih otak kita dalam menyusun kata-kata. Hayal siapa? Saya Pak boleh lihat bunga tapi yang catatan saya. Boleh, catatan kamu sendiri boleh. Ya, jadi tata krama sopan santun, ya Pak maaf, tata krama sopan santun sama rasa malu itu ada keterkaitan. Jadi tata krama di sini itu etika dalam bersopan santun. Nah, yang menimbulkan kalau kita tidak sopan santun terhadap semua orang tua, teman sebaya atau yang lebih muda, kita akan menimbulkan rasa malu gitu. Malu sama siapa ya? Sama diri sendiri, sama sesama makhluk hidup, terutama sama Allah, karena Allah kan maha melihat dan maha mendengar Pak. Itu bukan Pak? Ya, kurang lebih ya tepat lah. Seenggaknya kamu udah berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu, atau apa yang telah kamu catat.
Nah, seperti itu ya pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini yang membahas terkait tata krama, sopan santun dan rasa malu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.